Haleluya. Nomor 31. Nomor 31. Satu, dua, tiga. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada dikau, pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Di dalam sikap benci dan hasrat cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu tanpa maaf, tanpa berkah, tanpa ampun yang berlimpah. Pantaskah kami menghadap padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kehadiran gereja yang merengkuh kehidupan untuk menghadirkan kerajaan Allah melalui gerakan APP adalah kehadiran yang melakukan perbuatan-perbuatan baik. Dalam konteks Gereja Katolik Indonesia, misi melalui gerakan APP adalah misi untuk menghadirkan karya penebusan di tengah kenyataan yang ditandai dengan rusaknya rumah kita bersama ini. Kerusakan ini disebabkan karena eksploitasi yang tidak bertanggung jawab yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup, semakin sempitnya lahan-lahan produktif pertanian yang berdampak akibat pembalakan hutan untuk perkebunan seperti sawit dan tambang. Hal-hal ini berdampak pada kesenjangan dan semakin lebarnya jurang antara kelompok yang kaya dan miskin. Secara ringkas, gerakan APP sebagai wujud misi menjadi bukti nyata bahwa gereja tidak hanya mewartakan ajaran, tetapi juga secara aktif terlibat dalam pelayanan sosial yang berakar pada semangat pertobatan, solidaritas, dan kasih kepada sesama. Karena gerakan APP merupakan bentuk misi baru menuntut kita semua sebagai sinodalitas, Gereja Katolik Indonesia harus bergerak dan berbuat baik kepada mereka yang miskin dan terpinggirkan. Marilah kita supaya layak beribadat dan mendalami bahan APP kita. Kita mengakui dosa dan segala kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa bersama-sama, doa pembuka. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur dan mohon berkat-Mu dalam kegiatan pendalaman iman APP kami malam ini. Pada pertemuan yang terakhir ini, Engkau mengingatkan kami bahwa iman sejati bukan sekedar kata-kata, melainkan tindakan nyata yang mencerminkan kasih dan kebaikan-Mu. Bimbinglah kami agar senantiasa menjadi saluran berkat-Mu, melakukan perbuatan baik dimanapun kami berada, baik di keluarga, masyarakat, maupun dalam aneka pelayanan kami masing-masing. Kuatkanlah iman kami, hapuskanlah aneka macam keraguan iman,
dan nyalakan api semangat kami untuk hidup sebagai saksi Kristus melalui tindakan kasih. Ini semua kami mohon kepadamu dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita membaca kitab suci diambil dari surat Rasul Yakobus, bab 2 ayat 14 sampai 26. Mari kita membaca bersama-sama. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, "Lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, surat Yakobus ini adalah surat terakhir yang dimasukkan dalam kanon kitab suci. Jadi dari total 73 kitab yang dikanonisasi sebagai kitab suci, masih ada apokrif-apokrif lain ya, seperti misalnya kitab Makabe ketiga. Tetapi bagi orang Protestan itu membuang 7 kitab yang dianggap deuterokanonika. Ya, padahal sebenarnya ya, Septuaginta atau tulisan ada orang-orang Yahudi yang tidak bisa berbahasa Ibrani yang dibuang di pembuangan, dia berbahasa Yunani. Jadi zaman dulu itu bahasa Yunani itu bahasa internasional kayak bahasa Inggris. Sedangkan bahasa Ibrani itu bahasa persatuan orang Yahudi, bahasa Aramaik itu adalah bahasa lokal. Seperti bahasa Melayu atau bahasa Dayak lah begitu, ya. Nah, jadi surat Yakobus ini ya, bukan Rasul Yakobus 12 Rasul atau Yakobus Apius, tetapi ini ditulis oleh saudaranya Yesus, sepupu Yesus. Kita ingat waktu Yesus dibilang tidak waras sama orang Yahudi, lalu ibu dan saudara-saudaranya datang bukan untuk membawa Yesus sebenarnya, tetapi mendengarkan Yesus, karena Yesus itu waras. Ya, jadi banyak salah persepsi ditafsirkan oleh kelompok-kelompok non-Katolik. Dia bilang, lihat Yesus punya saudara kandung. Itu tafsiran yang sesat, salah. Itu sepupu Yesus. Maka sepupu Yesus itu ibunya, kemudian Simon, Yakobus, Yoses, dan Yudas. Namanya memang mirip. Yakobus itu ya ada 2 yang rasul kan. Yakobus anak Yebedius, saudara kandungnya Yohanes. Yakobus itu juga sepupu sekalinya Petrus dan Andreas. Dan juga Yakobus anak Alpeus. Lalu Yudas Tadius anak Yakobus. Jadi bapaknya Yakobus juga. Jadi nama Yakobus itu
Ya, ada beberapa. Begitu juga Yohanes. Ada Yohanes Pemandi dan Yohanes Rasul. Yohanes dan Andreas itu adalah muridnya Yohanes Pembaptis. Maka untuk membedakannya disebut Yohanes Pembaptis dan Yohanes Rasul. Begitu juga Yakobus. Yakobus saudara Yesus. Nah, ini Yakobus saudara Yesus. Maka cukup lama perdebatannya sehingga dia terakhir. Dan bagi orang Luther hampir menghapus ini. Karena disinilah akhirnya dia tidak bisa mempertahankan imannya. Jadi banyak, mohon maaf ya, gara-gara ini ya kan, karena mereka kan bilang manusia itu diselamatkan oleh iman saja. Jadi bolehlah bunuh orang, boleh kawin dua, kawin sana sini dan sebagainya, pindah sana pindah sini. Nah, tidak bisa lah. Ya. Masa lalu kita melakukan kejahatan, lalu anak terang jadi anak gelap, ya tidak bisa. Makanya surat Yakobus itu hampir dibuang karena di situ dia tak bisa berkutik. Maka agak jarang kelompok-kelompok non-Katolik, terutama kelompok-kelompok yang Protestan itu mau pakai surat Yakobus tuh. Ya. Tetapi sekarang ya mungkin sudah berbalik lagi ya kan dan sebagainya. Karena memang di situ iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita beriman tapi tak ke gereja itu kan mati namanya. Dibaptis tapi tak pernah ke gereja. Ya. Dibaptis main judi, dibaptis selingkuh, dibaptis mencuri, dibaptis korupsi, dibaptis, ya kan? Ya enggak bisa. Bagaimana selamat? Ya kan? Ya, Monsinyur Samuel Oton Sidinjak bilang itu uskup, pastor, suster enggak otomatis masuk surga, butuh proses perjuangan untuk menjadi suci. Walaupun mereka jabatannya suci. Nah itu. Jadi ini kritikan bagi kita, autokritik. Kan ada dulu tuh, ya, muda poya-poya, tua kaya raya mati masuk surga, nggak bisa. Ya, untuk bisa masuk ke kerajaan Allah itu harus menyangkal diri. Kemudian yang kedua, memikul salib, bukan memikul salib Yesus ya. Yesus sudah membebaskan kita. Lalu mengikut Yesus. Banyak orang hanya sampai memikul salib tapi tidak mengikuti Yesus. Nah, mengikuti Yesus, ya lihat Yesus, dengar Yesus, cerita tentang Yesus, pewartaan, nulis tentang Yesus, ya kan? Kemudian, ya, melihat Yesus langsung. Orang Katolik itu luar biasa, dia melihat Yesus setiap minggu. Jadi jangan pernah kita menerima sakramen Ekaristi kalau tidak percaya itu tubuh dan darah Kristus. Itu Yesus sendiri. Itulah mujizat yang diulang-ulang berkali-kali, Paskah bagi kita yang kita terima. Nah, itu akan diulang berulang-ulang kali. Dan itulah Yesus. Ya. Ini luar biasa kita bisa melihat Yesus setiap minggu. Jadi kalau orang ke gereja itu, karena siapa? Karena diundang Yesus. Kami dulu pernah dibuat kuis oleh pastor di Bengkayang. Tidak ada yang bisa jawabnya. Kalian datang ke sini itu karena apa? Ya kan? Diundang Yesus untuk lihat Yesus. Bukan karena kita disuruh wajib ke gereja. Ya kan? Kalau kita tidak menerima undangan Yesus, pasti kita tidak datang. Maka kita berpesta. Ya kan? Maka banyak di antara kita lupa hari Minggu itu adalah hari pesta bagi orang Katolik, umat Kristiani. Sudah sepantas dan selayaknya kita ke gereja. Tidak lama ke gereja, tidak sampai 8 jam kok. 1,5 jam. Ya, 1,5 jam ya udah kayak apa cacing kepanasan. Tapi di kafe berjam-jam tahan. Main game, nonton TikTok. Ya. Panas katanya kan. Ya memang panas. Ya kan? Bagaimana kalau kita masuk neraka? Selesailah kita ya. Ya kan? Bukan lagi kosong. Neraka kan terpisah dari Allah. Ya kan? Jadi tempat kita tuh hanya 2 planet ya. Neraka dan surga. Maka ada doa, ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga kan. Itu luar biasa doa Fatimah tuh. Doa dari Bunda Maria kasih itu. Syukurlah doa itu ya. Jadi ketika kita mati tidak jadi hantu, langsung diadili Yesus. Teks, ya kan? Ya, syukur-syukur kita masuk ke api penyucian, ya kan? Api penyucian tuh pasti masuk surga, tapi lama. Ya kan? Kalau kita misalnya jahat dengan istri kita, jahat dengan suami kita, lalu tidak didoakannya, habislah kita, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kegelapan. Ya,
dan seperti itu. Nah, itu dijelaskan di katekismus. Nah, makanya bagi yang terima komuni pertama itu, saya udah sampaikan ke guru agama tuh, tolong dijelaskan lagi katekismus untuk anak-anak tuh. Anak-anak sekarang tuh kan enggak takut ya. Karena apa? TikTok tuh penyesat. Kalau like masuk surga, enggak like masuk neraka katanya. Itu kan penyesat namanya. Lalu gara-gara mau masuk surga lalu like. Ya kan? Itu kan penyesat, bukan begitu, ya. Neraka itu terpisah dari Allah, surga itu bersama dengan Allah. Semuanya mau ke surga. Tetapi ada proses panjang begitu. Kita sudah punya KTP, paspor, ya tak punya tuh yang sakit. Ya kan? Makanya baguslah kita tuh beriman dan taat. Tidak ada masalah nanti waktu Yesus tanya, tidak perlu agama itu kan. Tapi kalau sampai Yesus tanya perlu agama itu, barulah kita celaka nanti. Kalau kita tidak siapkan, maka berjaga-jaga gitu. Ya. Mati tanam, itu kata orang tak beriman, mati tanam. Mana bisa orang Katolik mati langsung tanam. Perlu banyak ritualnya orang Katolik tuh. Dimandikan, doa Bapa Kami Salam Maria, diberkati lagi. Ya kan, jenazahnya, berkati lagi petinya, berkati tanahnya, berkati bunganya, di misa requiemkan, dibawa lagi ke liang lahat, diberkati lagi supaya masuk surga tadi. Didupai dan sebagainya. Mana ada mati tanam, enggak bisa. Udah itulah keluarga harus buat ibadat hari pertama, kedua, ketiga. Ya kan, 3 hari misa, 7 hari misa, 40 hari misa, 100 hari misa, 1000 tahun misa, bahkan ada yang 50 tahun intensi misanya di Malang. 50 tahun untuk Bapak apa gitu, terkejut saya. Ya karena memang nggak ada ukurannya lagi kalau kita berada di api penyucian. Almarhum Pastor Sadimin itu pernah waktu 40 hari di lingkungan Sisilia di MRPD itu. Percuma nih kita doakan kalau dia masuk neraka, terkejut orang tuan rumah. Ngeri ya. Ya itu katekismus. Memang begitu. Tapi kalau kita mendoakan arwah orang beriman itu tidak ada yang sia-sia. Kalau dia berada di api penyucian, dia tertolong dengan doa kita. Tapi kalau dia ke neraka, ya doa itu akan balik menjadi berkat yang lain gitu, Pak. Berkat untuk kita tetap setia. Ingat Lazarus dan orang kaya? Lazarus itu kan mati, orang kaya mati. Lalu Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham. Nah, di situ dijelaskan Bapak Abraham udah pasti masuk surga. Lazarus masuk surga. Lazarus itu apa? Allah, ya, Allah yang menolong sebenarnya artinya. Nah, orang kaya itu dia hidup poya-poya. Ya sebenarnya orang kaya tidak ada jahat kan? Lalai ya dia. Ya kan? Dia lupa dosa kelalaian tuh. Akhirnya dia minta, Bapak Abraham tolong celupkan jari, minta tolong suruh si Lazarus tuh celupkan air supaya aku ini udah kehausan di neraka nih katanya. Ya kan? Memang kitab suci tidak mau menakutkan, itu kan jurang maut kan. Lalu orang kaya tuh apa yang terjadi? Kamu dapat yang baik-baik, Lazarus yang buruk-buruk di dunia sudah sepatasnya, sekarang Lazarus kan. Artinya kan Lazarus Allah yang menolong. Memang juga Lazarus yang saudara adiknya si Maria dan Marta juga ya waktu bacaan kemarin ya. Tetapi juga jelas tuh di situ tuh. Lalu akhirnya orang kaya tuh bilang, Bapak Abraham datanglah ke rumah, masih ada 5 saudara saya. Kan ada ditulis, tinggal baca aja. Ya kan? Ada kitab-kitab para nabi dan Taurat kan? Maka kata Santo Hieronymus, tidak membaca kitab suci berarti tidak mau kenal Allah kan begitu. Nah ini persoalan bagi kita semua ya bapak-bapak, saudara-saudari, ibu-ibu, saudara-saudara, bahwa iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Maka Yakobus 2:14-26 menegaskan bahwa iman sejati harus nyata dalam perbuatan. Iman tanpa karya adalah mati. Perbuatan bukan untuk memperoleh keselamatan, melainkan buah dari iman yang hidup. Makanya waktu komuni pertama, waktu saya bidang 1 tuh, saya cek dulu orang tuanya udah kawin gereja belum. Ya 2 kali itu. Yang malah susah nih aktivis gereja yang pengurus DPP. Tak bisa ya Pak Yakobus, aku sibuk. Ya kan? Akhirnya tidak dilanjutkan lagi. Ya. Nah dari situ ada beberapa orang tua tuh. Aduh Pak, saya udah nyambut nih, padahal saya belum kawin gereja. Ya tidak bisa Bu. Jadi gimana caranya? Panggil suaminya, suruh nanti konvalidasi.
Ya, kalau dia tidak Katolik ya tidak apa-apa, tapi dia tetap harus kawin di gereja. Baru ibu tidak, ya kan? Lalu ada kesalahan persepsi itu. Misalnya, ini mohon maaf nih, entah bagaimana orang yang bercerai itu tak boleh terima komuni kudus, yang cerai sipil. Salah. Kalau dia cerai karena cerai sipil, lalu dia kawin lagi, itu tidak boleh. Tapi kalau dia tidak kawin, tidak masalah. Dia tetap rajin ke gereja. Ya, misalnya itu cerai. Kan di gereja Katolik itu kan tidak ada perceraian ya. Kalau ada kawin sipil ya, yang ada kan pisah ranjang. Nah, kalau dia bercerai, ya kan, lalu cerai sipil ya, gereja Katolik tak ada putuskan dia cerai kan. Lalu dia berpisah, lalu dia tidak kawin lagi atau nikah lagi, ya dia tetap bisa terima komuni. Ya tidak boleh salah satu pasangannya kawin lagi gitu. Nah, itu. Sampai itu gara-gara prodiakon bilang suruh dia jangan ya di Jakarta ke Jawa gitu. Kasihan ibu itu, padahal udah belasan tahun tak nyambut. Oh, ujung-ujung nanya, itu aturan dari mana kata pastor? Ya. Ibu kawin lagi? Enggak, saya tetap itu. Oh, ya udah. Sama juga kejadian di katedral juga tuh. Kasihan ibu itu, ya. Dia hanya bercerai, berpisah dengan suaminya lalu enggak nyambut-nyambut karena dibilang dari siapa tuh? Enggak, yang enggak boleh itu adalah yang berzina. Misalnya seorang suami pergi ke pelacuran, main dengan ini tadi itu kan disinggung Rahab pelacur gitu kan. Nah, itu dia harus terima sakramen tobat dulu. Baru terima sakramen Ekaristi. Mana main nyelonong Pak Uda mau uga enggak bisa. Ya kan? Monito tak bisa kan begitu. Nah, istrinya tetap karena istrinya tidak berzina. Ya kan? Istrinya dapat sakitnya aja. Tahu-tahu sepilis pula ibu-ibu kan banyak ibu-ibu rumah tangga sepilis. Ya kan? Dapat dari mana? Dari lakinya. Kan? Nah, lah enggak bisa. Nah, jadi itu penting ya untuk memahami. Ya, kebetulan saya di komisi keluarga kan. Ya kalau kita mau militan ya setialah dengan pasangan kita. Yang bujang ya setialah. Jangan merasa bujang lalu nyaman dia mau pergi ke lalu mau Pak Uda mau uga kan enggak boleh. Berat tuh. Nah, itu makanya kita rajin ke gereja ini rajin ya. Tiba-tiba ini kan pernah tuh Monsinyur cerita, bapak itu gila duitnya enggak berseri. Donatur di Surabaya. Kalau kegiatan gereja paling banyak. Nah, tiba-tiba mati. Mati. Rupa ada bini keduanya. Habis hartanya dibawa bini keduanya. Istrinya stres iman. Tak mau masuk gereja. Sok iman. Nah, itu yang dimaksud Yakobus tuh. Yo beriman, ya taat ke gereja, ya kan, enggak nampak gitu. Tahu-tahu Pak Uda mau uga. Nangis lah. Itu siapa tuh yang nangis? Kok yang kuat yang nangis tuh yang itu. Oh, itu selingkuhannya, hancur ya kan begitu. Istrinya enggak nangis, nelpon sana sini, dikira hantu. Mau ngecek selingkuhannya lain. Aktivis gereja. Ya udah kesekian kali banyak kayak gitu ya. Jadi jangan pikir ya. Memang ke gereja, tetapi itu tadi. Dia menerima sakramen Ekaristi dengan kutukan. Berat tuh. Ya. Jadi enggak bisa. Jadi jangan pikir kita mau menipu Allah. Ya. Nanti akan diungkapkan, disingkapkan. Nah, itu yang dimaksud Yakobus tuh. Maka surat Yakobus ini keras. Ya. Mengkritik cara hidup kita. Ya, jadi misi gereja adalah menghadirkan kerajaan Allah sebagai transformasi diri dan perubahan sosial. Jadi kalau kita ini ya mohon maaf ya kan. Ya kerja dompeng, peti, ya kan? Ngerusak alam. Susah. Saya ada punya kawan tuh. Kau ini bang ngerusak alam. Enggak bang, mengolah alam. Tiba-tiba sakit. Apa sakitnya ya? Heran juga saya. Dia penyuluh agama, kerja peti. Jangan bang kau kerja peti itu. Enggak bang, ini mengolah alam. Mana kau bisa mengolah alam?
Sama misalnya lalu main judi pula, nggak bisa juga. Masang dana, kupon putih, nggak tahu lah masih nggak di sini. Sekali kupon putih kawan saya itu 200.000, 300.000. Kolekte 1.000, masang dana. Ya maksud saya cara hidupnya tuh Pak. Nah itu. Jadi setiap orang yang dibaptis dipanggil ambil bagian dalam misio Dei dengan melayani terutama yang miskin dan terpinggirkan dalam kuasa Roh Kudus. Ya minimal melayani keluarga lah. Ya. Di kita ini di lingkungan kita salut saya dengan Bu Yeni, ya kan, buat panti jompo untuk keluarganya. Itulah dia. Janganlah orang tua ini dimasukkan panti jompo, ya kan. Anak-anak rawatlah. Ya. Dulu dirawat orang tua, sekarang suruh masuk panti jompo. Itu ada tuh di panti jompo tuh di viral. Udah dititipkan anak, enggak pernah dikunjungi di Singkawang, dipiralkan. Kasihan orang tuanya. Waktu kecil ya asuh-asuh ditimang-timang. Setelah itu orang tua dibuang. Ya, mau dia udah kayak anak-anak, beol di situ rawat lah. Dulu kita beol, dia yang cuci pantat kita. Sekarang dia yang beol lalu kita jijik. Dulu dia memang kalau seandainya dia jijik, dipencet hidung kita mati sama bapak mama kita. Geli-geli. Lalu kita sekarang geli. Dulu dia nyuci popok kita, bersihkan. Ya kan, tahan ndak makan. Sekarang kita kalau ndak mau ngerawat orang tua. Ya. Jadi tolong jangan dimasukkan ke panti jompo lah. Ya, sampai dia pikun pun ndak apalah di situ. Ya. Tapi tetap diurus, dilihat. Karena ada di daerah Bengkayang umurnya 110 tahun. Karena udah bungkuk gini kan. Karena cucunya, anaknya tak mau lihat, lalu dia gantung diri pula. Orang suka panjang umur, dia malah istrinya udah 30 tahun yang lalu meninggal. Dia udah bungkuk gitu kalau dia nyebrang jalan. Umurnya 110 tahun. Saking dia tak mati-matinya dia lalu. Hah? Udah jalannya, tinggal jalan. Masih, jalannya bungkuk. 110 tahun, tapi karena tidak ada yang perhatikan lagi, dia tidak ada sukacita, tidak ditengok cucu kan, makan pun udah gigi tidak ada, lalu dah dia menghabisi diri. Ini jangan pula lalu eutanasia sendiri terjadi tuh, ya kasihan. Jadi itulah ya, kita bakalan tua juga gitu kan. Nah, makanya rawatlah, saling merawatlah, mumpung ini ya. Jangan gara-gara merasa sibuk dibiarkan orang tua tuh suruh masuk panti jompo. Kasihan. Iya, ke sana tuh Stella Maris tuh. Stella Maris ya, panti jompo tuh. Kasihan, ibu dari mana? Batam. Mana anak ibu? Pulah katanya. Anak saya sibuk cari duit. Ya kan? Sekali dikunjungi suka deh kan. Datang lagi ya kan? Rupanya tuh perlu didengarkan cerita pengalaman dia kan. Kami sebentar ya kan, tidak lama. Bapak nih dulu nih ini cerita, dengar cerita, mendengar. Ya orang tua juga didengarkan lah, jangan dibilang, dasar pikun, hancur lah. Nanti kalau kita tua dibilang pikun, marah juga kita. Ya. Bahkan kata kawan saya, cukuplah umur 70. Kalau udah lewat tuh udah nyusahkan orang katanya. Janganlah. Ayah, nggak ada yang ngurus katanya. Kacau juga ya. Nah. Jadi APP menjadi wujud konkret misi itu. Jadi jangan nolong banyak-banyak. Kita mau nolong banyak orang hebat. Di sana pelayanan. Rupa keluarga kita tak dilayani. Orang tua kita tak dikunjungi. Ya. Jadi orang tua kita tuh mesti dikunjungi. Mumpung masih hidup. Jangan nangis kuat-kuat waktu dia dingin. Orang nangis dia kuat-kuat. Ya kan? Tetapi waktu dia masih hidup, dicium tangannya pun enggak. Lalu melalui doa puasa dan amal kasih, umat diajak bertobat sekaligus bertindak membangun solidaritas, keadilan, dan kepedulian ekologis sebagai tanda kasih Allah yang nyata. Dalam melakukan tindakan-tindakan nyata, program APP dalam konteks zaman sekarang sebagai wujud misi baru dapat diwujudkan melalui beberapa elemen kunci. Yang pertama, pendalaman iman dan refleksi. Jadi Bapak Ibu, pada ini metode R ya, metode refleksi itu memang harus digunakan oleh para pekerja pastoral. Sebenarnya ada 5 metode. Metode R, refleksi, kemudian yang kedua bacaan kitab suci, ketiga ibadat, keempat pembentukan diri, kelima wawancara komunitas.
ya. Tetapi metode refleksi ini paling ampuh untuk kita terus mendalami. Pertemuan APP di mana Prapaskah dalam perkembangan kini berfokus pada pendalaman iman melalui pembacaan sabda, ya. Seperti tadi kita membaca sabda, lalu refleksi dan renungan. Ya, saya tidak bosan-bosan kirim renungan. Kalau bosan berarti Anda ada kekurangan dalam imannya, kan gitu. Ah, Pak Ian nih renungan terus kan. Ya memang metode renungan lah setiap hari. Lah itu yang saya pelajari dalam ilmu pastoral. Kalau tidak saya terapkan nanti tidak ini. Makanya harus dibaca. Ya kalau tidak dibaca pun tidak apa, dilewati. Ya habis-habiskan ya. Tidak banyak Pak. Gambar yang lebih besar. Ya kan? Jadi renungan itu dibaca ya. Kalau nyangkut puji Tuhan, tidak nyangkut juga tidak masalah. Tapi itulah dia. Ya. Jadi renungan, merenung, refleksi. Kan ada renungan, ada refleksi, ada doanya. Memang itu dia. Bacaan kitab sucinya silakan dibaca dalam kitab suci, kan begitu. Nah, kalau pembentukan diri, yaitu ikut retret, rekoleksi, ya, ziarah atau kegiatan yang lain. Nah, kalau wawancara komunitas ya kayak kita nih, dialog-dialog itu. Ya. Nah, tujuannya adalah mengajak umat dalam komunitas untuk merenungkan dan menangkap maknanya dalam kehidupan sehari-hari agar sabda menjadi aktual. Jadi bacaan hari ini, renungan hari ini itu disesuaikan. Gereja Katolik itu 3 tahun selesai kita membaca, mendengarkan, dan melihat kitab suci. Dalam 3 tahun tuh. Itu tahun A, tahun B, tahun C. Pasti selesai. Sabda menjadi daging. Sharing dalam komunitas menjadi penting. Selain untuk mendalami sabda, juga sebagai kesempatan untuk berbagi pengalaman nyata dan menjadi inspirasi untuk mewujudkan aksi nyata. Kan udah hafal doa Angelus jam 12. Jangan karena asik nonton, lalu berhentilah dulu nonton doa Angelus. Tidak sampai, saya udah ngitung kok. Rata-rata paling lama 1 menit 20 detik. Kalau sendiri bisa 1 menit. Udah saya rekam tuh, tidak pernah sampai 2 menit. Malah scroll tuh bisa sampai setengah jam. Ya kan? Nah, apalagi nonton telenovela sinetron dari Cina tuh. Aduh. Absurd. Ya kan? Lalulah 2,5 jam. Nonton TikTok, oh senang nih nontonnya kan. Wah, inilah yang kita harapkan, membalas. Itu bukan cita kasih, itu kesombongan. Ya. Karena kan mereka kan mohon maaf, ya, membuat itu bukan untuk beriman menurut tafsiran sendiri. Kemudian yang kedua, aksi nyata berbasis komunitas. Inti gerakan APP adalah pertobatan yang berbuah dalam aksi nyata demi keselamatan manusia dan bumi. Umat diajak merencanakan dan melaksanakan program konkret di lingkungan sekitar. Kegiatannya dapat berupa edukasi kepedulian lingkungan, konsumsi sehat. Nanti 7 April kita konsumsi sehat lah, kan begitu. Serta pemilahan dan pengolahan sampah. Nah, jadi mungkin tahun ini ya Bu Sumi ya, kaleng-kalengnya disumbangkan untuk lingkungan jual gitu. Lah kan begitu, daripada kita jual seorang, lama benar pemulung datang kan. Dibuang pun percuma juga kan. Ya, kaleng-kaleng tuh ya. Jadi ya kita kirim, nanti kita jadi kas lingkungan dari sampah kita tuh. Daripada kita taruh buang pun, ya kan. Ya 1 kaleng 100, kalau 1000 kaleng ya puji Tuhan kan. Ya saya dulu cari uang untuk Modika tuh pakai itulah kaleng, minta pergi. Tahu-tahu di rumah umat dikasih makan pula. Punya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian ya selain itu komunitas dapat mendampingi keluarga miskin agar lebih berdaya. Pemberdayaan ekonomi juga penting melalui dukungan UMKM, pertanian, peternakan, dan usaha mandiri lainnya. Ya kalau ada kawan saudara kita lingkungan buka warung, kita beli lah. Saya biasa beli es krim di tempat Bu Epa kan. Sebenarnya es krimnya bisa kemana-mana saya beli. Padahal jauh-jauh. Pesan gas biasa ke Bu Sigar dan Bu kan. Padahal saya bisa beli ke sana kan. Tujuannya ya itulah tadi, supaya berkembang lah yang buka usaha tuh. Ya kan. Perbaiki motor di bengkelnya Andi misalnya kan. Ya itulah, kalau enggak kan nanti kalau orang jadi miskin susah juga gitu kan.
misalnya yang buka usaha kita dukung lah, ya kan. Jadi seperti itu, beli bahan bangunan tempat bapaknya Lisa misalnya, kan gitu. Itu kan ya. Nah, itu juga saya sampaikan kemarin di Dekanat Landa. Ini macam mana lah katanya. Ya kan, berkembang ekonomi umat. Umat buka usaha kan. Misalnya cari kos, ada tempat Mama Alek, ada tempat siapa kan gitu. Kan ngomong ya, kita referensi kan. Ya kan, Pak Sutarno kah atau apa kan gitu. Nah, jadi kan supaya berkembang lah usaha umat kita tuh. Toh bukan untuk kaya, hanya untuk kehidupan sehari-hari kan gitu. Nah, ya misalnya kalau Bu Oni buka travel ya kan, kita ikutilah travelnya kan gitu. Kita mau ke Malaysia ya kan, tinggal kita siapkan paspor ya kan, nabung-nabung ya kan, mungkin kan. Jangan jadi kita kemudian kita misalnya ya Bu Ransa buka warung lewat sana singgah beli kan begitu. Itu kan ekonomi yang bergerak jadinya. Itulah ekonomi sirkular kan, yang banyak buka kan, ada beberapa umat kita ini. Ya kan? Nah, beli obat tempat Bu Koni kan gitu. Ya jadi ekonomi sirkular lah kan gitu. Berkembang lah ya. Jadi itu harapan kita. Ya. Jadi itu maksudnya kolaborasi itu. Berikutnya, kolaborasi lintas iman dan masyarakat. Misi baru aksi puasa pembangunan tidak hanya ditunjukkan bagi komunitas internal gereja, tetapi juga bagi masyarakat luas. Ya, kita mencobalah untuk tidak itu. Ya. Saya WA pribadi kawan-kawan saya yang Islam, selamat Idul Fitri, ya kan. Dibalas kan. Dari paling satu dia ada dibalas, mungkin dia lupa. Ya saya kirim balas. Emang kalau di grup tidak dibalas. Kita pribadi japri kan gitu. Ya kalau keluarga ada yang beragama lain Idul Fitri, kan itulah dia. Jangan lalu kita ndak itu, kasihan juga kita udah ndak pergi ke rumah kita kan cinta kasih, kita juga harus membagikan kasih kan. Hubungan kerjasama dengan agama lain ya. Prioritas tetap pada umat yang membutuhkan, lalu diperluas ke lingkungan sekitar secara bijaksana. Kolaborasi lintas iman dan masyarakat umum dapat dilakukan dengan pendekatan universal, berbuat baik demi kemanusiaan. Tujuannya memperkuat solidaritas dan memberi dampak lebih luas terhadap persoalan sosial. Nah, isu-isu apa yang terjadi di lingkungan kita ya? Apakah ya isu dampak apa ya? Semoga lingkungan kita aman, nyaman, tidak lagi kecurian kan begitu. Tapi masih ada keributan ya, kita doakanlah supaya tidak ribut misalnya karena kontainer misalnya kan. Program bersama dapat menyasar isu konkret seperti kemiskinan, perkotaan, gerakan ekologis melalui pertanian berkelanjutan, dan peternakan rumah ramah lingkungan, serta peningkatan kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan stunting. Di mana kemarin di Landa itu, di Meranti tertinggi stuntingnya. Ya. Stunting. Ya. Ya mungkin nanti waktu ya anak-anak kita suruh makan telur banyak-banyak ya kan, dan sebagainya. Peningkatan kesehatan masyarakat, mungkin nanti 40 tahun orang-orang tua ditensi oleh Bu Sumi, Bu Koni kan, mungkin ya kan. Kalau donor darah kan terlalu besar, mungkin. Nah, di Rupinus ya kan, Rupinus 40 tahun ya kan, cek kesehatan misalnya, ya kan. Sebenarnya posyandu itu kan untuk lansia ada tuh. Posyandu tuh sering diibaratkan hanya untuk, bukan, posyandu tuh pos pelayanan terpadu. Ada kesehatan, ada ekonomi, yang orang ingatnya hanya kesehatan, nimbang anak, bukan. Itu posyandu tuh ada jualan juga, ya kan, makanan sehat. Ya. Kalau tidak salah, ada pendidikan juga posyandu. Nah, apa disebut pos pelayanan terpadu? Tapi kita tahu posyandu hanya untuk anak. Enggak, untuk lansia. Waktu dibilang untuk lansia banyak yang ketawa. Salah, posyandu itu bukan hanya untuk semua kan harusnya. Ya, mungkin nanti di paroki posyandu lansia atau di lingkungan kan.
Apalagi lansia kita tuh ada 15 orang, 20 orang, cek lah. Berikutnya pendidikan dan pemberdayaan menjadi bentuk misi yang relevan saat ini. Gerakan APP tidak hanya memberi bantuan, keterampilan dan pengembangan sumber daya ya. Tidak hanya memberi bantuan tetapi juga memperkuat kapasitas masyarakat melalui pelatihan, keterampilan dan pengembangan sumber daya agar lebih mandiri. Nah, ini yang mau belajar jahit tempat Pak Sigar ya kan. Kalau anak yang tidak mau, mungkin ada yang OMK mau belajar, Pak Sigar siap ngajarkan kan gitu. Belajar lihat-lihat dulu kan. Ini enggak. Udah anak tak mau belajar, OMK tak mau belajar, siapa yang mau jadi penjahit? Jahit tempat Pak Sigar kan. Kalau saya sih memang udah langganan resmi lah situ. Gila, jahit sehari kalau waktu sehat bisa, besok selesai. Itu Pak Sigar Tyler. Ya kan? Jauh benar jadi tukang jahit. Ya. Kan artinya Pak Sigar tetap semangat jahit kan. Ini kalau order sepi, ya kan? Malas dia. Nah, jadi program APP dapat mencakup edukasi bagi anak, remaja dan dewasa tentang isu sosial seperti perubahan iklim, ekologi, kesehatan dan ketahanan pangan. Nah ini, ya. Salah satu praktek baik PSE KWI melalui dana APP nasional adalah edukasi, ketahanan pangan dan pemilihan makanan sehat. Ya. Jadi ya bisa jadi sih yang seperti kita contohkan kemarin tuh di Fransiskus. Ngapa enggak kita tumpang sari kan? Sambil nanam bunga, sambil nanam cabai. Cabai mahal 100 kilo. Ya kan, sekilo 100. Ya, tapi saya lihat ada satu berhasil di mana tuh? Hidup dia. Ini bunga, ini bisa. Yang penting polanya kan. Atau enggak semuanya ditanami bunga, ditanami bumbu dapur, serai, bayam tunggal, dan sebagainya. Dulu ada kacang merah, kacang berwarna merah, udah enggak ada lagi. Tempat Pak Jamal. Kacang merah, kacang panjang warna merah. Hebat juga. Pisang merah, kacang merah, tebu merah, itu hebat kalau bisa ditanam kan. Semua serba merah. sekarang ada bayam tunggal. Bayam merah, bayam tunggal. Bayam tunggal gimana model? Satu pot satu ditanam. Dua kali. Nah, itu bayam tunggal. Karena dia belum menikah. Oh. Jadi paroki dan kuskupan dapat mengembangkan program serupa untuk mendorong kemandirian dan kedaulatan pangan umat serta masyarakat sekitar. Baik, itulah dia pertemuan terakhir. Ini ada pertanyaan 3 yang bisa dijawab hari ini atau dijawab bersama di lingkungan kita. Yang pertama, sejauh mana derma dari gerakan APP dimanfaatkan untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan baik di tingkat paroki? Kalau belum maksimal, kemungkinan apa yang masih diupayakan? 5 kali, kita 5 kali derma. Apakah 5 kali ini ya mungkin ya rata-rata 100 kali ya Bu Sumi ya. Lumayan lah. Kalau 5 kali 500 kan. Satu kali pertemuan ada 100. Ada lebih. Ya artinya 500-an lah kurang lebih kan. Ya puji Tuhan lah. Iya. Artinya derma itu apakah untuk digunakan untuk ya lingkungan silakan, untuk paroki silakan, dibagi 2 silakan, karena di Fransiskus juga begitu. Gimana Pak Yakobus katanya nih? Nah, terserah lingkungan lah. Kalau tak dibagi kita tak dapat. Nah, ya itu tadi kan. Itu kan urusan di lingkungan, tetapi ya itulah terserah. Yang kedua, apakah derma yang dikumpulkan juga dipakai untuk pendidikan dan pelatihan serta pemberdayaan? Cukupkah untuk misalnya pelatihan jahit? Kan tidak cukup. Ya. Pak Sigar kan udah semakin tua, harusnya melatih orang muda untuk jahit misalnya. Berarti Bu Sigar udah tua juga. Iya. Udah tua lah. Adakah kelompok-kelompok pemberdayaan yang dihayati dan sampai sekarang masih terdampingi dengan baik? Kalau ada kelompok usaha apa? Jadi begini Bapak Ibu, ya kita nih kan ada beberapa yang punya usaha warung, usaha jahit, Jual gas. usaha jual gas, itu didata sehingga kita share di lingkungan lain. Ini kan tidak jalan PSE kita tuh, seksi usaha dana tuh kan.
Lah, Orang kasihan dia susah dah. ya kan? Gasnya Untuk kebutuhan gang kedua aren. Ya makanya, enggak yang lain warungnya. Kami jadi ngantri-ngantri karena diantar kan. Cuma satu. Makanya kebutuhan kita sendiri aja. Itulah sayang dulu Bang Markus selalu pangkalan di itunya kan, di stopnya kan. Dulu kan ada 4 sebenarnya. Bang Markus, lalu abang iparnya Lisa itu kan dulu jual gas kan? Dulu jual telur kan dengan gas kan? Udah Telur, ya. enggak lagi. Telur, enggak dekat. Ada gas dulu. Saya beli gas di tempatnya dulu. Punya Bang Markus ditutup. Ditutup. Lalu ya puji Tuhan ada Bu Tarno gas dan Bu Sigar gas. Saingan Mas sama bensin. Enggak saingan, bersaing. Bersaing sehat. Saing sehat. Tapi kadang nggak cukup kan? Iya. Syukurlah mereka tuh ada ya. Kalau enggak, wah susah kita. Makanya kita doakan dia sehat biar dia ngantri gas rajin-rajin. Bensin. Pak, Bansa enggak ya? Enggak jual gas ya? Ada. Oh ada? Oh ada? Tapi habis, Oh, tetap habis. karena Karena bapak ini diantar, jadi kalau udah ada lebih baru bisa diantar ke tempat Betul. dia. Saya pun diantar. Iya. Oh, tempat musik. Kemudian berkenan dengan keadilan ekologis adalah program-program APP yang memperhatikan masalah ekologis dan kerusakan lingkungan. Kalau ada bentuk programnya apa? Ya, kita bisa. Di belakang rumah boleh kan? Boleh. Sebenarnya itu boleh. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, masih ada waktu. Mungkin dari Ibu Sumi menjawab ini. Silakan, Bu. Langsung saya todong saja karena sudah terakhir kan. Silakan, Bu. Ya, program apa yang mau dilakukan tahun kita ini gitu kan. Nanam kangkung bersama kah dalam pot? untuk kedepannya program kita memang di sini dibilangnya kan ketahanan Pangan. Ya, untuk ketahanan pangan. Untuk Nanam sayur. sementara ini masing-masing kita ya seperti yang Pak Ian tadi katakan bahwa harga cabai mahal, jadi berusaha coba nanam. Cuman itulah ada yang orang rasi kata orang bilang bahasa. Ada yang tangan dingin, ada yang tangan Panas. Dan berusaha coba tanam. Kalau saya pribadi itu susah kayak cabainya tuh, dia berbunga tapi tidak ada buahnya. Nah, itu ya susah. Apa ya? Siram dengan air beras. Siram pakai beras pun sama. Mati. Kadang waktu itu pernah dia berbuah tapi berbulu. Yang penting yang ketahanan pangan tadi seperti yang dibilang tadi itu Cuma ada tangan. masing-masing semoga Cuma bisa tomat nanam untuk tanam tak mau ada tumbuh-tumbuhan buah. hari-hari Bunga-bunga kita, biasa ada bunga. Kalau gitu, sayur. beli tomat gantung itu. Itu Kalau mancing. bisa tadi seperti yang Bu Koni tadi bilang, pelihara ayam atau apa namanya ikan kayak pastor kemarin tuh. Ada yang bilang nanam apa namanya pelihara ikan lele dalam aqua yang bekas. Kalau lihat dari itu tuh pakai aqua. Mau gak deh besar? Enggak mau besar. Tak mau Cuman besar. nggak ganti airnya itu. Tak mau besar. Saya Bayang. Tak mau dia. Beda. Tak mau dia besar. Karena kalau lele itu kan dia harus ada tanah. Jadi keramba. Kita pakai keramba. itu kolam ikan di bawah rumah kakek Atur tuh belum kita panen. Dulu almarhum nenek Atur bilang nanti kita panen untuk ulang tahun. Cuman mau masuk ke dalamnya susah. Memang ada. Kemarin dapat si Nelly mancing dapat 4 ekor gabus besar. Lele nilanya belum dipanen. Nila bisa. Pasang tuh pakai keluar. Bulan kamu dipancing. Air ya. Ketahanan pangan itu masing-masing keluarga menanam. Kalau mau kita bikin kan gitu, menggali pari kolam, kita carikan itu pari besar itu gitu harus besar. Jadi pakai keramba. Suruh dia keluar pakai bubu. Bisa enggak pakai bubu? Nggak bisa, susah. Pakai keramba, kita pakai keramba. Jadi mau nanam itu kalau itu bisa. Itu ya, Yang Bu pasang Sumi. kan keramba dia. Mungkin dari Pak Jutin sebagai senior. Hah? Lewat ya? Paransa. Enggak. Mungkin ada ide untuk lingkungan kita.
Nah, tadi yang ayam itu, ini pengalaman saya ya. Memang kalau hanya melihara gitu sih tidak akan ya. Nah, saya sudah beberapa kali ya, tapi bukan ayam bukan ayam pedaging, saya ayam kampung. Nah, yang risiko paling besar itu kalau ada apa kata orang penyakit sampar ayam, itu kalau ludes itu, maka secara kalau memang itu ada yang menangani itu Aman. harus secara periodik gitu. Barang itu kan harus 6 bulan sekali itu ada injeksi. Ya. Tuh, sama juga dengan ayam pedaging. Nah, lalu juga dari segi makanan juga. Nah, dia tuh tidak harus makan jagung terus-menerus, tidak harus yang pur itu, tapi juga harus ada daun-daun sayur-sayuran gitu. Nah, itu dia bisa sehat gitu ayamnya, bisa gemuk. Kalau yang kampung. Itu ayam kampung. Kalau ayam dipotong itu nggak bisa. Dia memang Ya, kalau ayam potong lingkungan, itu lingkungan, pencemaran lingkungan. Pakai pur dia. Ya pasti itu baunya itu kan bau kotorannya. Kalau peliharaannya 2 ekor gitu. Itu kalau, tetap 2 ekor pun kalau ayam pedaging itu tetap bau. 2 ekor tuh apa? Biar ada 2 ekor, hanya 2 Cuma ekor. sekarang itu kalau ayam begitu itu ada Mau ayam telur. apa namanya? Kalau ayam biasa yang zat potong kimia nggak yang bisa. bisa Ayam merah tuh bisa telur. menghilangkan bau gitu. Itulah. Ya itulah kalau. Lalu tadi yang menarik juga silakan. itu untuk apa tadi? Menambah apakah itu karena APP untuk lingkungan lah. Nah, menambah kas Ya, menambah. dari sampah Ya kita. sampah tadi plastik segala bekas-bekas aqua, lalu kaleng-kaleng itu tadi, lalu mungkin ada yang koran gitu kan. Nggak taruh di rumah Bu Sumi kan, Itu nanti diambil. bagus ya, itu bisa dilakukan, terutama kita kalau habis hari raya kita Hari kan. Natal. Nah itu kan kaleng banyak itu. Kalau kita malah kita buang pula. Botol bir misalkan itu cukup mahal ya. Daripada bentuk uang kan bagus Iya. kita nyumbang. Betul. Nanti dikumpulkan di mana, ya dijual itu. Uang itu semua tuh uang itu. Atau barang-barang bekas seperti sepeda yang tidak digunakan, besinya itu kan mahal. Ada pemulung yang mau membeli. Tuh. Kalau kita jual satu-satu murah dia. Aki bekas. Nah, biasa pemulung tuh sering datang dengan saya tuh tanya barang-barang bekas tadi. Itu bisa. Ya di lingkungan Robertus tuh berhasil, tapi waktu itu stop ya. Bank sampah. Lumayan tuh dapat kasih katanya. Iya. Itu lumayan. Karena kita nih banyak numpuk barang bekas kan. Jangan-jangan baju bekas kita tuh lebih banyak. Iya. Kalau kita jual 1.000, 5.000 ya puji Tuhan kan. Nggak tahu, soalnya foto aqua kemarin tuh sempat coba tanya orang yang di Gang Apel tuh, mereka ada yang nggak terima. Baik. Aqua tuh. Itu yang pengumpul yang enggak terima. Karena di Kota Baru tuh ada yang Katolik tuh, yang sekarang buka usaha. Betul, ini tidak mau mereka ngambil sekarang. Pasti gini tidak mau dia. Pemulung tidak mau sekarang apa ngambil itu yang penjual itu plastik tidak mau. Dia kalau hanya sedikit begitu nggak mau lah. Ya, Tapi banyak kalau nggak mau, sudah Pak. dikumpulkan berkarung-karung itu, Tidak mau dia. Sekarang tidak mau dia. iya, Itu Sekarang alasan paling dia. cerewet dia sekarang. Bukan, dia merasa kaya dah. malas. Bukan sana tuh udah ada ngambilnya dah kata dia Bu ini sana tuh udah ada ngambil. Lalu program lain Bu Sumi untuk program rekreasi apakah ya hasil dari kita APP mau ditambah atau apa kan sebenarnya kan kalau kita nih rajin nanti misalnya kegiatan-kegiatan kan itu kan bisa nambah kan. Kegiatan rekreasi kayak yang di perayaan Fransiskus Assisi itu. Nah itu kita masih belum ada rencana nanti moga-moga ke depannya ada
sambil lewat. Ya kan, kita dulu kan, mohon maaf, kita capek-capek kan, banyak yang tidak ikut, lalu kita persilakan lingkungan lain ikut kan, sayang juga lingkungan kan. Ya artinya kan kita juga sudah bersolider dengan lingkungan lain kan, karena lingkungan kita banyak yang ikut. Nah kalau ada kegiatan itu ikutlah, ya kan. Kapan lagi lah jalan-jalan kan. Kecuali yang memang tidak bisa sama sekali, karena memang itu juga membuat kita menjadi solider gitu. Baik, mungkin itu saja ya untuk pertemuan APP kita. Jadi terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu selama 5 kali pertemuan. Dan marilah kita menyampaikan doa umat. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami berdoa untuk jiwa-jiwa. Yang pertama Julius Surya, kedua Matius Ayok, 3 Sisilia Licin, 4 Victor, 5 Atet, 6 Aleng, 7 Laurentius Aren, 8 Sepanus, 9 Mega, dan segenap anggota keluarga Bu Yani yang sudah meninggal dunia. Kasihanilah mereka dan terimalah mereka di dalam kerajaan-Mu. Dan jika mereka sudah berada di dalam kerajaan-Mu, menjadi pendoa bagi Bu Yani dan juga kami, agar kami tetap setia kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi umat lingkungan Satu Rupinus yang telah Engkau panggil, semoga mereka diampuni dosa-dosanya dan diterima di dalam kerajaan-Mu, dan sudah bergabung bersama para kudus-Mu menjadi pendoa bagi kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi para lansia yang ada di lingkungan Satu Rupinus agar selalu bersuka cita dalam masa tuanya, selalu hidup damai, rukun, sejahtera, dan selalu diperhatikan oleh anak, menantu, cucu, dan tetaplah berbahagia untuk menjadi teladan bagi kami, bagi para anaknya, para menantu, para cucunya, dan juga segenap anggota keluarga serta umat lingkungan Satu Rupinus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi anak, remaja, orang muda yang sedang bergelut dengan pertumbuhan, bergelut dengan pendidikan, bergelut dalam kuliah, dan juga mungkin yang masih mencari kerja, agar diberikan kekuatan, bimbingan Roh Kudus agar tetap setia, sabar, untuk menyelesaikan, untuk bertumbuh dengan baik, tanpa adanya hal-hal yang jahat yang mengganggu mereka, terutama racun narkoba dan juga hiburan-hiburan yang tidak sehat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pasutri yang ada di lingkungan Satu Rupinus agar selalu setia satu sama lain, selalu memegang janji perkawinan di depan Yesus Kristus, karena Engkaulah yang menganugerahkan sakramen perkawinan bagi para pasutri, dan mereka hidup rukun, menjadi teladan bagi anak-anak dan juga andai tolannya. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi semua yang aktif, yang hadir pada setiap kesempatan pertemuan APP. Semoga kami yang hadir ini selalu tetap setia dan tetap rendah hati, dan mampu menjadi terang dan garam, dan mampu mengingatkan istri, suami, anak-anak, menantu, saudara-saudari, kerabat, andai tolan, untuk tetap setia tetap terhadap Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang belum hadir, sekalipun atau yang memang sibuk. Semoga pada kesempatan lain, pada pertemuan-pertemuan, pada bulan Maria, atau BKSN, atau bulan Rosario, atau pendalaman masa Advent, dapat hadir kembali dan selalu bersemangat untuk melayani, terutama dalam kegiatan-kegiatan tugas gereja. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita menyampaikan doa permohonan kita dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, demikianlah doa permohonan ini kami sampaikan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita membuka Mada Bakti 155, 156, atau yang ada di dalam buku. Situ ada kertas. Mari kita daraskan bersama-sama. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada menghibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Mikael, Gabriel, Rafael, Malaikat Agung Kudus Allah, doakanlah kami. Santo Yohanes Pembaptis, doakanlah kami. Para Malaikat Agung Kudus Allah, doakanlah kami. Para Malaikat Pelindung Kudus Allah, doakanlah kami. Para Malaikat Kudus Allah, doakanlah kami. Para Rasul Kudus Allah, doakanlah kami. Para Kudus Allah, doakanlah kami. Para Kudus Allah, pelindung baptis, krisma, lingkungan, paroki, komunitas kategorial kami, doakanlah kami. Santo Rupinus, doakanlah kami. Marilah kita berdoa, doa penutup bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas waktu yang penuh berkat dan rahmat ini. Engkau telah membuka hati kami terhadap tema terakhir yang menarik dan bermakna bagi kami semua. Terima kasih atas firman-Mu yang hidup dan yang menginspirasi kami untuk tidak hanya mendengar, tapi bertindak, melakukan perbuatan baik sebagai wujud misi kami sebagai umat-Mu. Berikanlah kami kekuatan Roh Kudus untuk membawa pesan ini ke kehidupan sehari-hari, menjadi terang dan garam bagi sesama dan dunia. Lindungilah pula perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing, berkatilah keluarga dan pelayanan kami, serta satukan kami selalu dalam semangat pertobatan dan pengampunan yang lebih baik lagi. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lagu penutup dan kolektif. Untuk nomor 142. 142. Udah. 41.
142. Mulai 1, 2, 3. Usailah sudah bakti berbakti di dalam Yesus berteguh janji membawa warta sabda perkasa menghias hidup sepanjang waktu dengan pusaka niat yang murni di dalam Yesus bertekad bakti memegang warna cinta sesama menghias hidup seluas waktu. Salpe.